wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang kertas kerja audit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Nabila sebagai moderator sekaligus materi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anjar Handayani, saya pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galuh Diningrum. Saya dari kelompok 9 internal audit yang akan membahas tentang cara membuat kertas kerja yang baik dan fungsi kertas kerja audit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Septiana Gunawan dari kelompok 9 internal audit. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi kertas kerja audit dan juga jenis-jenis kertas kerja audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reno Aktifan dari kelompok 9 internal audit. Di sini saya akan membahas materi tentang pemilik kertas kerja audit, menulis kertas kerja pada saat audit berlangsung, dan review kertas kerja audit. Terima kasih. Kertas kerja audit ini berisi tentang dokumentasi audit yang isinya adalah catatan informasi yang diperoleh dan analisis yang dilakukan selama proses audit tersebut. Dan juga disiapkan sejak saat auditor mulai penugasan sampai selesai proses auditnya. Selanjutnya ada langkah-langkah proses audit. Langkah-langkah yang pertama yaitu audit plan atau termasuk audit programnya. Yang kedua ada pelaksanaan audit dan evaluasi kecukupan dan efektivitas internal control system. Serta ada audit prosedur yang dilakukan, informasi yang diperoleh, serta kesimpulan yang dibuat. Dan yang keempat ada review kertas kerja oleh supervisor. Yang kelima ada audit report, dan yang terakhir ada follow up dari tindakan perbaikan tersebut. Selanjutnya ada cara membuat kertas kerja audit. Jadi cara membuat kertas kerja audit yang baik ini kecakapan teknis dan keahlian profesional seorang auditor independen agar tercantum pada kertas kerja yang dibuatnya, dan untuk membuktikan bahwa seseorang itu merupakan auditor yang kompeten. Jadi dapat menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat. Dan untuk melakukan itu ada 5 faktor cara untuk membuat kertas kerja yang baik. Yang pertama ada kertas kerja harus lengkap. Jadi dalam artian berisi semua informasi yang pokok. Auditor itu harus dapat menentukan komposisi semua data yang penting yang harus dicantumkan dalam kertas kerja tersebut, serta tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Jadi kertas kerja harus dapat berpikir sendiri atau mengutarakan di dalamnya harus berisi informasi yang lengkap dan tidak berisi informasi yang masih belum jelas atau pertanyaan yang belum terjawab. Dan yang kedua ada teliti dalam penulisan dan perhitungan. Jadi dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memerlukan ketelitian dan penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis, kesalahan perhitungan. Dan yang ketiga ada disajikan secara ringkas. Jadi analisis yang dilakukan oleh auditor harus merupakan ringkas dalam penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien dalam kertas kerja saja. Keempat ada penyajian yang dilakukan dengan sistematik. Jadi kertas kerja dalam penyajian informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja tersebut perlu diusahakan oleh auditor penyajian informasi secara sistematik yang dilakukan. Dan yang kelima, rapi dan teratur dalam pembuatannya. Kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membuat auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya, serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Cara membuat kertas kerja yang baik. Kecakapan teknis dan keahlian profesional seorang auditor independen akan tercermin pada kertas kerja yang dibuatnya. Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan auditor yang kompeten, ia harus dapat menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat. Untuk memenuhi tujuan ini, ada 5 faktor cara membuat kertas kerja yang baik yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kertas kerja harus lengkap dalam arti berisi semua informasi yang pokok. Auditor harus dapat menentukan komposisi semua data penting yang harus dicantumkan dalam kertas kerja. Tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan.
Kertas kerja harus dapat berbicara sendiri, harus berisi informasi yang lengkap, tidak berisi informasi yang masih belum jelas atau pernyataan yang belum terjawab. Dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga, kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Analisis yang dilakukan oleh auditor harus merupakan ringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja. Yang keempat, kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor. Penyajian informasi secara sistematik perlu dilakukan. Yang kelima, kerapihan dalam membuat kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya, serta mempermudah auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Berikutnya, fungsi kertas kerja audit. Yang pertama, mendukung audit report. Yang kedua, menyimpan informasi yang diperoleh auditor. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendokumentasikan audit finding. Yang keempat, mendukung pembahasan dengan karyawan operasional. Yang kelima, menjadi dasar supervisor mereview kemajuan dan penyelesaian audit. Keenam, memberi dukungan dan bukti terkait dengan kecurangan, fraud, tuntutan hukum atau illegal act, dan klaim asuransi. Yang ketujuh, menjadi sarana bagi auditor eksternal dalam evaluasi pekerjaan auditor internal. Yang kedelapan, menjadi referensi untuk proses lebih lanjut. Dan yang terakhir, yang kesembilan, membantu memfasilitasi pereviewan. Terima kasih. Isi kertas kerja audit. Dalam SA 339 dikemukakan kertas kerja biasanya berisi dokumentasi yang memperlihatkan: pertama, pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik, yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang pertama. 2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, bukti audit yang telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Kemudian, jenis-jenis kertas kerja audit, yaitu yang pertama, program audit. Program audit adalah suatu daftar prosedur audit untuk semua audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah suatu instruksi yang rinci atau detail untuk mengumpulkan berbagai jenis bukti audit tertentu yang harus didapatkan pada saat tertentu dalam proses audit. Dalam program audit, seorang auditor menyebutkan beberapa hal, yaitu prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan suatu verifikasi masing-masing unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan. Yang kedua, tanggal dan paraf pelaksanaan prosedur audit tersebut. Yang ketiga, penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Sehingga program audit mempunyai fungsi sebagai suatu alat yang berguna untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Program audit bisa dimanfaatkan untuk merencanakan jumlah orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan audit. Yang kedua, memungkinkan seorang auditor yang mempunyai peran sebagai supervisor bisa mengikuti kemajuan dari kegiatan audit yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, working trial balance. Working adalah suatu daftar yang berisikan berbagai saldo akun yang berasal dari pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk penyesuaian penggolongan kembali yang diusulkan auditor, dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Working trial balance ini adalah suatu daftar awalan yang harus dibuat oleh seorang auditor untuk memindahkan seluruh saldo akun yang terdapat di dalam daftar saldo ke lainnya. Di dalam proses audit, working trial balance ini dipakai untuk: pertama, meringkas penyesuaian dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh seorang auditor kepada kliennya. 2. Meringkas penyesuaian dan penggolongan kembali saldo akhir setiap akun
yang ada di buku besar setelah penyesuaian atau koreksi oleh auditor. Pada kolom yang terakhir dalam melakukan trial balance tersebut, seorang auditor menyajikan draft final laporan keuangan lainnya setelah dilakukan audit oleh auditor. Kemudian yang ketiga, ringkasan jurnal adjustment atau penyesuaian. Dalam melakukan proses auditnya, seorang auditor mungkin akan menjumpai kesalahan atau kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi milik kliennya. Yang keempat, schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja yang dipakai untuk melakukan peringkasan informasi yang dicatat di dalam schedule pendukung untuk berbagai akun yang berkaitan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, schedule pendukung. Ketika seorang auditor melakukan verifikasi terhadap berbagai unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dibuat klien, maka dia akan membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang berguna untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Dalam masing-masing schedule pendukung harus disajikan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seorang auditor dalam memverifikasi dan juga menganalisis. Yang pertama, berbagai unsur yang terdapat di dalam daftar tersebut, metode verifikasi yang dipakai, pertanyaan yang muncul dalam audit, dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai susunan kertas kerja audit. Untuk memudahkan penelaahan kertas kerja, maka harus disusun secara sistematis. Adapun susunan yang umumnya dilakukan ialah pertama itu ada draft laporan audit, yang kedua laporan keuangan auditan, yang ketiga ringkasan informasi bagi penelaah, yang keempat program audit, yang kelima laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien, yang keenam ringkasan jurnal penyesuaian, yang ketujuh working trial balance, yang kedelapan daftar utama, dan yang kesembilan daftar pendukung. Selanjutnya, penyimpanan kertas kerja audit. Pada umumnya, kertas kerja audit disimpan dengan dua jenis pengarsipan, yaitu permanent file atau arsip permanen dan current file atau arsip kini. Permanent file atau arsip permanen untuk kertas kerja yang berisi informasi yang relatif dan tidak mengalami perubahan, sedangkan current file atau arsip kini untuk kertas kerja yang hanya dipakai untuk suatu audit yang telah diselesaikan. Selanjutnya yaitu pemilik kertas kerja audit. Secara umum, kertas kerja adalah milik kantor angkutan publik, bukan milik pribadi auditor maupun klien. Kertas kerja tidak boleh diungkapkan kepada pihak selain klien tanpa izin tertulis klien kecuali dikehendaki oleh negara, hukum, atau profesi. Untuk menulis kertas kerja pada saat audit berlangsung, auditor internal kadang-kadang bekerja dengan jadwal yang ketat dan anggaran yang terbatas. Apapun kondisinya, kertas kerja yang dibuat auditor internal harus memenuhi standar profesional, yaitu menunjukkan proses audit sebagai berikut. Apa yang ingin dilakukan, apa yang telah dilakukan, dari mana sumber atau bahan-bahan yang diperoleh, langkah audit apa yang diambil, apa yang ditemukan atau audit finding, serta apa kesimpulan yang dibuat. Yang terakhir, yaitu review kertas kerja audit. Pengawas mereview kertas kerja dengan mencantumkan inisial dan tanggal. Pengawas harus memastikan program audit dan instruksi khusus telah diikuti, kertas kerja akurat dan dapat diandalkan, kesimpulan yang dibuat wajar, logis, dan valid, tidak ada langkah kerja yang belum dilakukan audit. Apabila ada perbedaan pendapat dengan auditi atau klien telah diselesaikan, serta aturan-aturan yang ditetapkan organisasi audit telah diikuti. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.